Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih berbincang tentang pengawasan PPDB 2024 tentunya bersama dengan narasumber kita ada Bapak Hendra Irawan selaku asisten muda keasistenan pengawasan Ombudsman RI Bengkulu, dan juga ada Bapak Muhammad Herta selaku Kepala SDN 19 Kota Bengkulu. Nah, kita kembali ke Pak Herta dulu deh ya. Nah, untuk PPDB ini sendiri, jalur penerimanya sendiri itu ada berapa macam Pak? Ada online dan juga offline. Nah, untuk di SD sendiri itu lebih mengutamakan jalur yang mana nih? Kalau di SD kita mengutamakan memang itu yang ditunjuk kepada kita itu jalur offline. Oh, offline. Ya, offline. Oke. Ya. Tidak untuk online tidak menutup kemungkinan ada atau seperti apa? Untuk selama ini belum. Oh, belum. Belum ya. Oke, kenapa itu? Ada kendala atau seperti apa, Pak? Kemungkinan kita untuk SD itu belum ada begitu seleksi. Kita kan wajib belajar. Ya. Wajib belajar 9 tahun. Jadi kita mungkin diwajibkan untuk anak-anak yang khusus lingkungan sekolah itu untuk mengisi sekolah yang ada dulu di tempat mereka tinggal. Oke. Kalau saran itu untuk lebih mempermudah, untuk memperingankan orang tua, itu disarankan yang ada di lingkungan sekolah itu untuk bersekolah di sekolah yang ada di sana. Oke. Jadi maka saya kira itu yang belum di-offline-kan online secara online untuk SD. Oke, baik. Berarti kalau yang offline itu mereka datang secara langsung ke sekolah ya dengan membawa beberapa persyaratan-persyaratan tadi. Ya. Oke, persyaratan yang dimaksudkan apa saja mungkin, Pak? Yang kalau kita pakai yang selama ini itu cuman KK, kemudian akte kelahiran, Oke. ijazah TK jika ada. Oh, jika ada. Jika ada. Jadi kalau nggak ada nggak diwajibkan. masalah. Ya. Tuh. Cuman hanya 3 itu. Oke, baik. Pakai uang pendaftaran saat ini? Untuk saat ini setiap SD belum ada pakai pendaftaran. Oh, nggak ada. Atau masih gratis. Oke, ya. baik. Nah, kita ke Pak Hendra nih. Apa perbedaan untuk pendaftaran siswa baru yang online ataupun yang offline ini sendiri, Pak? Iya. Kalau yang offline tentunya dia harus datang ke sekolah. Dan verifikasinya juga secara manual, Pak ya. Ya, manual ya. Kalau online biasanya ya penyelenggara panitia dalam hal ini dia mempunyai website atau akun untuk pendaftaran. Oke. Nanti di sana dokumen-dokumennya ya diupload di website tersebut, termasuk jalur apa yang dipilih gitu ya. Dan pengumumannya pun melalui website tersebut. Walaupun implementasinya kalau di kita itu selain online kita ini masih juga verifikasinya masih datang ke sekolah. Oh gitu. Kalau di Bengkulu masih. Kalau di Bengkulu berarti masih verifikasi datang ke sekolah, berarti nggak cukup hanya online saja. Ya, yang saya tahu lapangan itu jadi dicek juga gitu dokumennya secara langsung. Nah, tapi kalau untuk pendaftaran awalnya sistem seleksinya dia berbasis online. Oke. Dan sebenarnya online itu lebih dianjurkan sebenarnya. Oke. Dari kementerian itu sebenarnya mengoptimalkan fungsi-fungsi online. Oke, kenapa itu? Karena kalau online itu kan unsur PPDB ini kan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kan salah satunya azasnya transparansi, keterbukaan. Nah, online itu kan supaya itu azas keterbukaan tadi gitu ya. Jadi kita bisa mengupload sendiri, kita bisa melihat pengumumannya gitu kan. Jadi azas keterbukaan itu dan juga lebih efektif dan efisien gitu. Jadi masyarakat bisa dari rumah mendaftar sendiri gitu kan dan bisa melihat sendiri. Jadi lebih diutamakan lah. Tapi kalau SD ya mungkin pertimbangannya karena SD ini kan sekolahnya banyak dan dia lingkupnya biasanya terdekat dari rumahnya ya. Jadi mungkin ya datang langsung aja kalau SD gitu ya. Iya betul. Oke, nah untuk saat ini Pak Hendra sendiri kalau kita melihat dari warga masyarakat Bengkulu sendiri antusiasme mereka untuk pendaftaran PPDB ini sendiri itu lebih ke online atau lebih ke offline-nya sendiri? Gitu. Sebenarnya kalau antusias pasti yang online sih sebenarnya ya. Tapi di peraturan Permendikbud itu juga memang membuka bagi daerah yang tidak bisa menyelenggarakan secara online, memang diperbolehkan juga untuk offline. Misalnya
di daerah-daerah yang tanda kutip internetnya kurang terkendala, kurang memadai, memang diperbolehkan. Jadi di Permendikbud itu diperbolehkan jika memang ada kendala-kendala secara teknis di daerah-daerah yang mungkin susah untuk online, dia offline. Tapi ketika tidak ada kendala ya diutamakan online. Oh gitu. Secara daring gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengennya tetap untuk offline itu tetap diterima ya? Ya, asal alasannya ada gitu ya. Oke. Asal ada alasan yang mungkin menjadi penyebab dia nggak bisa online. Tapi kalau nggak ada alasan ya memang online. Oke, baik. Memang harus ditekankan untuk online. Betul. Ya saat ini ya. Oke. Nah, ada kendala nggak sih kalau selama ini pada saat pendaftaran secara online ini sendiri, Pak? Ya, biasanya kendala teknis itu ada biasanya. Kendala teknis, katakanlah ketika dia mendaftar salah nginput nih. Iya, betul. Kalau manual kan bisa tinggal ngelapor aja kan. Salah, Pak. Tapi kalau online ini ada tuh case, jadi diminta itu kan tanggal KK itu terbit. Iya. Dia masukkan tanggal KK waktu dia ngisi data. Oke. Kan pengaruhnya besar, karena kan di aturannya itu kan umur KK itu kan minimal setahun itu. Jadi ya bisa tersingkir secara sistem kan. Nah, dia konfirmasi ke kami sampaikan ke panitia, alhamdulillah panitia bisa bantu. Oke. Karena dia nggak bisa lagi ngerubah. Nah, jadi kendala online seperti itu biasanya. Oke, jadi berarti kalau misalnya ada yang pengisian secara online salah, ombudsman siap membantu? Ya, ada beberapa case. Oke. Itu pun kita arahkan dulu melapor. Oke. Arahkan melapor ke, nanti kan di online itu ada kanal pengaduan. Jadi kalau kita salah atau apa, sama kayak tes CPNS kan juga gitu kan, ketika ada masalah kita ke kanal pengaduan. Nah, dia ngelapor kami itu karena udah coba kanal pengaduan, nggak ada respon. Akhirnya kami melapor ke kami. Kami hubungi panitia, akhirnya panitia respon. Baik Pak, nanti hubungi aja ini, nanti kita perbaiki. Ya, alhamdulillah bisa diperbaiki karena fatal gara-gara itu. Jadi memang online itu bagaimana kita seteliti mungkin gitu. Betul. Jangan sampai mengisinya betul, jangan karena kan kita mengisi sendiri kan. Kalau offline kan langsung panitianya ada. Jadi kalau salah diingatkan. Kalau online kan kita ngisi sendiri. Jadi jangan sampai keliru gitu aja. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Herta sendiri nih, untuk pengawasan yang dilakukan dalam penerimaan PPDB ini sendiri, baik untuk penerimaan dari SD mungkin ya kan, apa yang harus diawasi untuk penerimaan siswa baru di lingkungan SD sendiri, Pak? Ya, terutama kalau kita di SD, kita sebagai kepala sekolah kita bentuk tim. Nah, tim itu ya kepala sekolah secara langsung mengawasi tim PPDB. Dan kita juga diawasi oleh Dinas Pendidikan untuk itu. Jadi pengawasannya tapi ketat. Kepala sekolah juga ketat. Apalagi yang sekolah-sekolah yang siswanya melebihi target untuk kita terima. Dalam artian sekolah itu banyak pendaftarnya, banyak peminat. Nah, itu kepala sekolah harus betul-betul mengawasi itu. Kita harus diseleksi dengan betul ya, Pak. Betul ya. Terutama kan yang memang betul-betul ya anaknya bisa diterima tempat kita, misalkan ada alasan-alasan yang begitu urgent lah alasannya kan, itu mungkin bisa kita terima, mungkin nanti kita konsultasikan ke pihak Dignas, apapun yang memungkinkan ini, mungkin tetap kita layani. Oke. Nah, saat ini telah dilakukan untuk penerimaan siswa baru belum? Sudah. Oh, sudah. Bahkan kita sudah daftar ulang. Oh, sudah daftar ulang. Baik. Jadi sekarang ini kalau kita lihat tinggal paskanya lagi, pasca pendaftaran. Kalau kita lihat kan baik di SMP maupun di SD. Oke. Nah, semisalnya nih Pak, kalau misalnya kemarin pada saat penerimaan PPDB di SD sendiri, SD 19 ini sendiri ya kan. Nah, untuk kendala-kendala yang mungkin ada aduan-aduan dari masyarakat tentang penerimaan siswa baru di SD 19 ini kemarin, ada nggak sih aduan-aduan masyarakat sendiri? Khusus kalau SD 19, alhamdulillah tidak ada ya untuk pengaduan. Tapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang lain, itu bukan aduan, ada permintaan untuk melengkapi sekolah-sekolah yang belum memenuhi target untuk siswanya. Seperti kita kan di lingkungan kita kan kita dikelilingi sekolah-sekolah yang lain. Nah, oleh karena itu sekolah-sekolah yang lain, misalnya sekolah yang ada di sekitar, itu menyampaikan dengan kita bahwa mereka kekurangan. Mereka kekurangan. Jadi kekurangan itu kita arahkan. Walaupun dia dekatnya nanti ke sekolah kita tetap arahkan dulu. Oke. Walaupun mereka nggak masuk jalur zonasi di situ. Ya, walaupun mereka masuk atau tidak masuk, kita tetap sarankan. Seperti kita di 19 itu ada berapa orang yang tetap kita sarankan setelah kita menerima batas penerimaan kita. Nah, nanti yang baru daftar atau yang sudah kita seleksi itu kita arahkan untuk ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah kepala-kepala sekolah yang sekolahnya masih kekurangan itu
langsung menghubungi kita. Nah, jadi hari kedua sudah menghubungi. Kalau ada anak-anak yang misalnya sudah pas penerimaan sudah penuh atau sudah sampai target, kita anjurkan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Kita akan jadikan dulu tentunya untuk kesempatan hari ini. Tetap bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu.